Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya yang menantikan video terbaru, update terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semua dan supportan Anda. Alhamdulillah menjadikan channel ini masih berkembang dan terus berkembang sampai detik ini, yaitu berkat dari supportan, dukungan, semangat dari teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita bahas tentang gagal bayar di pinjol legal 1, 2, 3, 4 4 pinjol legal, tapi dia malah diwanti-wanti ingin dicerai oleh suaminya ya. Dan saya mau bahas ini, dan teman-teman semuanya boleh simain di situ dan juga boleh memberikan komentar. Harusnya seperti apa juga seorang ibu ini harus bersikap? Haruskah dengan rasa takut yang berlebihan, atau ya kita anggap aja ini sudah takdir dalam hidup? Nanti sama-sama kita berikan juga komentarnya, teman-teman silahkan isi di kolom komentar. Dan sebelumnya dari Jatim aja lah kita bilang ya, Bang, minta solusinya, saya punya pinjol dan sekarang lagi galbay. Ada kredivo, ada kredit pintar, ada home credit, ada Shopee pinjam ya. Sebelumnya kredivo dan kredit pintar pakai nomor dan email yang lama, dan sekarang saya ganti nomor dan email baru ya. Jadi dia pertamanya di kredivo dan kredit pintar dia pakai dan email yang lama, dan sekarang ganti nomor dan email yang baru. Itu di yang lamanya ya. Yang saya tanyakan, apakah DC yang datang ke rumah jika saya galbay dengan pinjol di atas? Dan kalaupun datang ke rumah, saya bisa menghadapinya. Cuma saya malu sama mertua, ipar, terutama suami saya, Bang. Jika saya ngelakuin utang piutang, saya sudah diwanti-wanti mau dicerai. Saya takut dan kilaf, Bang. Apa yang harus saya lakukan? Tolong minta solusinya, Bang. Saya harus gimana? Cukup menarik ya. Oke, dan saya juga sebenarnya pertanyaan seperti ini pertanyaan yang sudah banyak ya ditanyakan gitu loh. Cuman di sini saya juga kayak mana ya? Karena pertanyaan di sini yang saya tanyakan, apakah ada DC datang ke rumah jika saya galbay dengan pinjol di atas? Dan kalaupun datang ke rumah saya bisa menghadapinya. Cuma saya malu sama mertua, ipar, terutama suami saya, Bang. Jika saya ngelakuin utang piutang, saya sudah diwanti-wanti mau cerai. Saya harus masuk dari mana ini gitu loh. Ya, bukan saya nggak bisa, saya bisa. Ini karena moto dari channel saya adalah lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Sekarang Anda tidak mau terima malu, dan ini loh yang jadi problem yang bikin saya bingung itu. Anda tidak mau terima malu, dan di sini ya, saya malu sama mertua, ipar, terutama suami saya. Dan hari ini Anda mendapat tekanan dari suami ya. Suami mengancam Anda, kalau sempat masih melakukan, Anda akan dicerai gitu loh ya. Boleh nggak ya saya bilangin suami-suami seperti ini suami yang nggak ada otak? Boleh lah ya. Walaupun saya nggak tahu ini sebab yang terjadi dalam rumah tangga itu seperti apa, saya nggak tahu. Saya tahu di posisi seperti ini, Anda sebagai presiden dalam rumah tangga, Anda yang ngambil keputusan. Bukan keputusan membuang istri Anda, tidak. Tapi ingat ya, coba nasihati dia, coba rangkul dia, coba berikan dia semangat ya. Kalau hanya sebatas cerai ya, jangan libatkan pinjol dalam ini ya, kecuali ya, karena ini di sini datang ke rumah saya bisa menghadapinya. Cuma saya malu sama mertua, ipar, terutama suami. Berarti Anda tinggal dengan mertua dong. Ada ipar Anda juga di sini. Dan kemungkinan besar ya, ketika suami Anda mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan Anda,
saya yakin itu bukan keputusan yang valid dari pikiran dia. Kalau hanya sebatas istrinya ngutang dipinjol. Ya, ingat, kesalahan yang terjadi pada seorang istri tidak terlepas dari kesalahan suami. Kenapa gitu bang? Karena ini kan kecerobohan dia. Benar kecerobohan dia. Coba tanya ke diri kita selaku suami, ya, kita yang menjadi pimpinan tertinggi dalam rumah tangga kita. Sudah cukupkah nafkah yang kita berikan? Baik secara lahirnya untuk kebutuhan dia. Kalau di batin oke. Ya, saya nggak mau membahas itu. Kalau segi batin silahkan Anda dengan istri Anda aja. Mau puas mau nggak puas itu urusan Anda. Tapi di lahirnya, ya, jarang ada wanita yang mau mengambil inisiatif untuk mengutang kalau misalkan kebutuhan secara lahirnya terpenuhi oleh suaminya. Ya, wanita ini lebih banyak bermain dengan perasaan. Ya, kalau kita lelaki kita bermain dengan logika. Ya, kita selalu menggunakan pikiran. Tapi wanita tidak mempunyai perasaan. Dia melihat suami dia misalnya profesinya cuma ojek online dan dia membutuhkan untuk beli make up dia sejenis Wardah lah, yang di luar dari gaji suami dia. Suami dia tidak akan mampu nih beliin. Dia berinisiatif. Dan dia ingin tampil cantik juga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perselingkuhan di suaminya di luar. Dia ingin cantik juga. Ya. Dan hari ini dia terjebak di suatu masalah. Ada suami ingin meninggalkan istrinya hanya sebatas hutang pinjol. Ya, ini saya sebenarnya sensitif ini memberikan takut-takut gitu ya, bukan sensitif, takut-takut memberikan hal seperti ini. Karena saya tahu sesalah apapun seorang istri, ya ingat waktu ijab kabul itu, perjanjian sakral itu apa gitu loh. Bahwa segala dosa yang dibikin oleh istri, suamilah yang menanggung. Ya, sekarang giliran istri Anda terjebak dalam satu hutang, bukannya dicarikan jalan solusinya, malah diancam ingin dicerai. Ya, mengucapkan satu cerai aja di dalam syariat Islam itu sudah tidak boleh. Ya, beda lagi kalau Anda non muslim. Saya nggak tahu. Yang pertanyaan ibu ini lagi, apakah DC datang ke rumah jika saya galbay dengan pinjol-pinjol di atas? Ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Kenapa? Kalau saya bilangin itu pinjol akan datang ke rumah Anda, takutnya tidak datang. Ya, saya bilangin pinjol tidak datang ke rumah Anda, takutnya datang. Cuman nggak perlu ini yang jadi kesalahan Anda, karena posisinya di sini Anda sudah menyatakan galbay. Galbay itu akibat uang sudah tidak ada. Sekarang mau DC-nya datang ke rumah, mau tidak itu hak DC-nya. Urusan kita hari ini cuman kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang ya sudah. Ya, tinggal yang Anda benahi adalah tentang mertua, ipar dan suami. Kalau untuk sama suami terbuka aja. Ya, jujur aja. Ya, lebih baik sekarang Anda jujur gitu loh. Gak usah, walaupun Anda diwanti-wanti ingin bercerai, gak usah takut. Ya, kalau untuk jodoh Anda sudah berjodoh dengan suami Anda. Tapi kalau takdir bersama Anda cuma sampai di situ, ya sudah ikhlaskan gitu loh. Ya, jangan ditakut-takuti. Jadi jangan jadi seorang suami lagi gitu. Jangan mentang-mentang istri kita ada satu kesalahan, habis itu dikit-dikit kita mengucapkan cerai, mengucapkan ini. Jangan gitu loh. Coba timbang dengan logika dulu. Sefatal apa sih kesalahan dia? Ya, udah nggak mampu kita untuk membimbingnya atau kayak mana ini? Pertimbangkan dulu dan sadari dulu kesalahan kita di mana. Kalau dari konsepnya hutang piutang ini, pasti kesalahan dari suami juga ikut dong. Ya, nggak bisa juga istri disalahkan sepenuhnya. Coba Anda penuhi nafkah dia. Jangan hanya dikasih uang 100.000, terus makan minum Anda di situ, rokok Anda juga di situ. Habis itu istri Anda ngutang, Anda langsung ceraikan dia, kan nggak masuk akal. Coba kasih 500.000 per hari. Saya nggak mampu bang, ya sudah. Berarti Anda terima dong keadaan istri Anda saat ini, sama-sama melangkah. Bukankah seperti itu, gitu loh. Ya, karena setahu saya ini tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah perjuangan. Yang kita perjuangkan apa bang? Kita perjuangkan adalah pernikahan kita. Karena kita tahu nih perjalanan hidup manusia ini tidak ada yang enak. Ya, tidak ada perjalanan hidup manusia ini yang lancar aja. Makanya tujuan dari pernikahan itu adalah memperjuangkan. Kayak mana kita berjuang dengan dia waktu kita pacaran, kita perjuangkan sampai kita menikah. Sekarang kita sudah menikah, kenapa tidak kita pertahankan untuk mempertahankan pernikahan ini?
Kan sama-sama berjuang. Ya. Kalau hanya sebatas hutang terus Anda ceraikan istri Anda, nanti menyesal, bro. Percaya sama saya. Ya. Karena penyesalan tidak ada datang di awal. Walaupun hari ini Anda, apa itu wanita, apa itu? Benci saya, penghutang, ini segala macam. Esok, dia dapat laki-laki yang bisa bertanggung jawab, memenuhi nafkah dia, dan dia cantik, dia seksi, Anda menyesal. Gitu loh. Ya, makanya sebagai laki-laki kita boleh emosi. Tapi emosi kita bukan mengandung amarah yang menghujat dan mencaci maki, tapi mengandung amarah yang menasehati dan mengingatkan. Ya. Jangan hanya dikit-dikit ada kesalahan dari istri langsung cerai, ya. Jangan dengarkan orang tua Anda lagi. Betul, surga suami itu terletak di bawah kaki orang tuanya, tapi bukan berarti masukkan, misalnya orang tua Anda nyuruh, udah ceraikan aja lah istri Anda yang seperti itu. Jangan dengarkan itu lagi, ya. Dulu kita seorang anak, sekarang tidak lagi, ya. Kita sudah pemimpin juga di tengah keluarga kita, karena pendapat juga dibutuhkan. Saudara kita juga minta pendapat ke kita, orang tua minta pendapat ke kita. Jadi masukan-masukan itu atau solusi-solusi yang diberikan, tolong kita pertimbangkan kalau itu akan memperpecah keluarga kecil kita. Ya. Ini saya banyak ini mendengar hal-hal yang seperti ini gitu loh. Ya, jadi buat si ibu yang saat ini ngutang, coba aja terbuka dengan suami Anda dan ikhlaskan apa yang terjadi. Kalau misalnya suami Anda masih bersikeras untuk menceraikan Anda, terima cerai dia. Ya, nggak usah takut dengan hal-hal yang seperti itu. Anda nggak usah cemas. Masih banyak ribuan lelaki di luar sana yang masih menunggu Anda. Ya, jadi jika suami Anda itu cukup bodoh untuk meninggalkan Anda dengan sebatas hutang piutang terus dia menceraikan Anda juga harus cukup pintar untuk melupakan suami yang seperti itu. Ya, karena saya rasanya kesal aja gitu ya. Bukannya kayak mana, kita yang namanya manusia ini tidak ada yang benar satupun gitu loh. Pasti kita mempunyai suatu kesalahan. Tapi ketika kesalahan kita difatalkan tanpa kita diberi kesempatan untuk sekian kalinya, untuk dinasehati, diperbaiki, ini saya kurang suka gitu loh. Karena tugas suami itu adalah membimbing istrinya ke arah yang lebih baik, ya. Bukan meninggalkan istrinya ketika terjebak dalam sesuatu yang enggak baik. Ya, tarik dia, selagi dia ingin berubah, rangkul terus. Jangan kita tinggalkan, kecuali orang yang tidak mau berubah, tinggalkan hari itu juga. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang juga mengalami hal yang sama kayak ibu ini, coba dengarkan pada suami Anda masing-masing. Video saya ini kapan perlu Anda share ke suami Anda masing-masing, biar dia mendengar gitu loh. Jangan mau enaknya aja, giliran susahnya main cerai-cerai aja. Ya, nggak usah dengerin solusi-solusi dari orang tua Anda yang menyuruh Anda untuk meninggalkan istrinya. Ya, itu orang tua seperti apa itu yang nyuruh anaknya ninggalin menantu, ini kayak mana? Pokoknya kita sebagai orang tua itu jangan ikut campur dengan urusan rumah tangga anak. Yang penting kita sebagai pendengar aja. Karena walau gimana pun, yang namanya orang tua, sesalah apapun anaknya tetap dia akan bela anaknya. Ya, makanya kita itu tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga anak kita. Ya, dan begitu juga dengan ibu ini, nggak usah malu dengan mertua, hadapi. Ya, karena pimpinan Anda adalah anak dia. Jadi Anda mau malu sama mertua Anda, yang memimpin Anda saat ini adalah anaknya gitu loh. Ya, ukurannya mertua Anda yang malu dengan anaknya. Kenapa rumah tangganya bisa seperti ini? Kenapa bininya bisa ngutang kayak gini? Ya, jadi hadapi aja, ikhlaskan. Di mana sampainya, iya di situ hadapi. Mungkin ini sudah takdir dari Tuhan. Jadi Anda nggak perlu takut-takut, nggak perlu membebani.